Ya sebenarnya sederhana saja. Emangnya kamu takut bisa menambah hidupmu jadi semenit? Kalau udah takdirkan mati, mati nggak kamu? Mati. Mau tabrakan, ada saya punya kenalan pesawat jatuh 2 kali pun kagak mati dia. Pernah naik pesawat 2 kali jatuh loh kagak mati. Itu kalau itu ngapain kamu takut? Ya kita takut sama Tuhan saja. Kalau untuk Pak Ahok, dari saya pribadi, beliau itu orangnya disiplin. Jujur, tegas, pekerja keras. Orangnya disiplin, tegas, transparan. Dan dia nggak akan marah kalau nggak ada sebab gitu. Dan dia itu kalau kelihatan di luar itu kan arogan gitu ya. Dia bukan soal arogan, saya kasih contoh sederhana. Misalnya terjadi kebakaran di ruangan ini. Saudara mengira ini pintu keluar. Saya yang tahu pintu keluar ke sana. Saya pasti lari ke sana dong. Tabrakan nggak? Saya diam berdiri saja, nggak mau lari. Kalian juga akan marahin saya. Ngapain halangin kami? Nah, saya tanya, kalau pintu itu benar, saya lari ke sana, nabrak semua orang. Apakah itu arogan? Kita nggak usah terlalu stres pikirin orang mau pikir kita kayak apa. Yang penting kita bisa membuktikan kerjaan kita lebih baik. Kalau kita yang apa adanya, orang ketemu bisa merasakan kok. Ini orang ramah, sombong atau enggak bisa kelihatan. Suka bercanda banget. Jadi dia adalah sosok atasan dan sosok bapak yang sangat menyenangkan gitu. Bapak tuh bakal bisa jadi pelawak kalau menurut saya bilang. Ada aja cerita lucunya. Kadang dia di satu meeting itu bisa setengahnya bercanda, setengahnya serius. Tapi di dalam rapat itu nggak mungkin dia serius terus gitu. Beliau itu pinginnya cepat, harus ada gerak cepat, penanganannya cepat. Surat harus cepat masuk, hari itu harus cepat beres deh. Kalau nggak beres, itu dia akan marah besar. Ya sekarang kita harus pilih kan. Jadi pemimpin itu harus memutuskan. Kita nggak bisa bilang saya memutuskan tidak untuk memutuskan. Itu udah nggak ada cerita. Kalau kita dalam bekerja sebagai pejabat, kamu harus memutuskan yang paling menguntungkan orang banyak. Manfaat lebih besar daripada mudarat lah istilahnya. Kamu harus putuskan, nggak ada abu-abu, ya atau tidak. Nah waktu kita ya, yang penting orang banyak diuntungkan kan. Nah yang ribut-ribut kan yang dirugikan orang sedikit tadi. Beliau tuh orang nggak tegaan. Kalau lihat orang butuh bantuan, beliau pasti berusaha untuk membantu. Semampu beliau. Lembut sebenarnya Pak Ahok. Contoh kayak dia itu mati-matian nih perjuangin program KJP. Terus suatu hari dia dikirimin foto ada ibu-ibu sama anaknya belanja di Gramedia. Yang masyarakat kelas menengah ke bawah itu takut untuk belanja ke mall. Ketika dia bisa membantu orang-orang seperti itu mendapatkan hak yang sama, itu pride-nya luar biasa senangnya. Jadi ketika dia capek-capek pun, ketika dia ingat-ingat hal tersebut, itu capeknya hilang. Dan dia selalu bilang itu nggak bisa dibeli dengan apapun sih. Ya kalau bapak yang membekas ya ketika ada seorang nenek-nenek, dia terima kasih, ya Allah ya Robbi dikasih rusuk. Itu sesuatu yang saya pikir nggak bisa saya lakukan waktu saya swasta. Terus saya bisa bantu banyak orang dapat KJP, kesehatan, subsidi bus, rumah susun. Itu yang buat saya ya senang. Jadi sukacita saya melebihi ketika perusahaan saya untung 1,5 miliar tiap bulan. Karena untung 1,5 miliar nggak mungkin saya bagi 1 miliar ke orang miskin. Bisa bagi juga 500.000, 2.000 orang habis. Karena saya nggak bisa ngebayangin ya kalau pemimpin lainnya itu bukan Bapak. Karena saya belum menemukan pemimpin yang seidealis Bapak dan semau melayani seperti Bapak. Saya lihat aja, kita udah kerja dengan baik, programnya nyata, semua jelas. Kita fokus aja. Jadi relawan juga harus tahu persis cara berpolitik saya, yang akal sehat saya itu seperti apa. Kita nggak pernah arahkan untuk bantu orang, kemudian Pak Amri harus mengarahkan nanti kalau dibantu Pak Ahok nanti pilih dia ya. Oh enggak. Kita nggak boleh. Itu kemanusiaan. Tapi soal mau pilih atau tidak, kita nggak ikut campur di situ. Saya bukan orang yang menghalalkan segala cara, yang penting menang. Saya justru ingin masyarakat belajar, dididik untuk memilih orang yang benar. Bukan janji tapi bukti. Gila, kau bisa 1,6 hektar lahan. Yang kasih gratisan, ngemis mau kasih kita. Kalau saya benar, kalau saya ngomong saya susul ya, saya bilang.
Nah, orang juga bisa gampang ketemu kita kan. Kita nggak usah terlalu stres pikirin orang mau pikir kita kayak apa. Kalau kita main sandiwara kan beda, ya kan? Kalau kita yang apa adanya, orang ketemu bisa merasakan kok. Oh oke. Lu coba beli, lu tes Bepom semua lolos nggak makanannya? Iya. Sama dia, ibu, sama dia. Dia beli sini. Ayo ibu. Ya, ibu ya. Ibu sakit kurang ya. Ya ke dokter. BPJS kan ada? Nggak ada. Bisa. Nail. Iya. Lu mesti urusin BPJS. Lu urusin sama dia. BPJS semua ibu harus urusin kalau sakit. Ya. Langsung aja dulu tadi kamu nggak mau ngomong. BPJS itu harus diurusin. Ibu sakit ini apa ya? Makanya harusnya BPJS urusin, itu diurusin. Ada mau siapa lu urusin. Foto juga. Oh, mau foto. Itu sakit tuh ibu itu. Iya. Karena bisa dia jual kue. Tadi infonya pagi sudah ditanya tapi nggak mau. Baik. Jadi ini prinsip edukasi harus Bapak Ibu mengerti. Sayang tapi mendidik. Persis sama anak. Kalau anak Anda cuma sayang, tidak mau didik dia baik-baik, jadi orang nggak itu orang? Enggak. Nah itulah fungsi pemerintah. Sayang, didik. Didik berarti Anda harus adil. Kalau Anda tidak adil, anak begitu banyak, semua akan rusak. Jadi antara sayang dan keadilan ini harus ada kombinasi. Itulah fungsi pemerintah. Mengadministrasi keadilan sosial. Target kita apa? Orang. Setiap orang berharga. Makanya saya nggak mau Bapak Ibu lihat orang susah dicuekin, nggak bisa. Semua masih cari tahu. Tapi tiap pagi orang itu, saya nggak tahu dari staff saya gimana. Saya lihat ibu ini mau jual kue, kok nggak tahu dia acting nggak. Aku lihat dari badannya dia sakit, karena bengkak. Saya lihat perutnya pun saya lihat bengkak. Jadi kita seperti itu. Dia bilang, Pak, saya mau jual kue. Kue mah gampang tinggal beli. Tapi saya lihat badannya tuh sakit. Dia bilang kue, langsung saya bilang sama dia, ibu sakit ya? Saya dia bengkak perutnya sama punggungnya, langsung dia meledak nangisnya. Padahal pertama dia begitu tegar, dia bilang mau jual kue. Oke nggak apa-apa saya beli kue ini. Dia masih tenang. Tapi begitu saya bilang, ibu sakit ya? Langsung dia nangis. Meledak. Kenapa dia nangis? Karena dia nggak tahu apa itu BPJS. Dia nggak punya uang. Nah kayak ini di Jakarta tuh banyak. Ada berapa yang bisa datang ke dokter? Dia nggak berani cerita dia sakit. Kita harus lihat mukanya. Dia orang makan sakit, ginjal. Kalau ginjal gimana? Kalau masih cuci darah gimana? Dia mesti urus tuh. Harusnya yang ngurus itu bukan staf saya, dinas sosial kesehatan. Saya sampai pasang staf saya tuh pagi-pagi masih masuk kali. Tapi saya nggak bisa ngajakin satu-satu. Makanya saya tanya Bapak Ibu ya, saya kerja itu tuh 13 tahun. Dari rel kereta sampai rumah sakit sampai gamis. Di Jakarta bukan di Belitung. Saya ke Jakarta tuh sejak SMA kelas 1. Mulai tinggal di Jakarta. Mulai ke Jakarta mah di bawah 1 tahun aku udah ke Jakarta. Hampir tiap bulan di Jakarta. Ya waktu lihat orang tuh kita bisa tahu. Nah saya pengen kita pejabat ini harusnya fungsinya. Tapi yang tidak mau kerja, malas, boleh kasih makan nggak? Nggak boleh. Didik. Itu yang membuat negara Eropa bisa maju. Sayang tapi juga ada keadilan seperti itu. Meledak, langsung nangis dia. Dia saya udah lihat beda itu Pak. Mereka kadang-kadang saya di jalan saya suka pakai radio. Lo kontak di sub cuma gini. Sebenarnya di tiang lampu lalu lintas tuh kadang-kadang ada ibu-ibu pegang kresekan pakai tongkat kayu, mukanya itu sedih banget teman.
Kita kenapa sih tanya, ibu ada apa? Bisa saja ada keluarga dia sakit, dia nggak ngerti BPJS. Bukan pakai duit Anda kok, nganter juga mobil dinas. Kenapa kayak gitu nggak mau kita kerjakan? Gitu. Ini Jakarta kota besar. Kalau Anda nggak punya hati seperti itu, nggak bisa jalan. Kita digaji buat ngurusin rakyat gitu. Nah itu yang harus ada di hati kita. Ya wali kota, lurah masih punya hati seperti itu.